Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Teguh Imansyah dengan NIM 20700121069. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah workshop matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi transformasi geometri matematika kelas 9. Adapun sebab yang akan saya bawakan yaitu pada kesempatan kali ini yaitu transformasi geometri pada subbab translasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian. Pengertian transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Pengertian translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi biasanya disimbolkan dengan huruf T. Translasi ini punya jarak dan arah. Intinya, translasi adalah menggeser titik atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak yang sama dan tidak mengubah ukurannya. Misalnya kita masuk ke dalam materi. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Perhatikan bangun datar A pada gambar di atas. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Kita dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilih sebarang titik sudut pada bangun awal A. Kamu dapat memilih sebarang titik sudut dari bangun. Kemudian beri nama titik sudut tersebut A. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A, berikan nama A aksen. Yang kedua, dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Garis horizontal itu yang mendatar ya, atau sumbu X. Kemudian garis vertikal itu yang menurun atau sumbu Y. Yang ketiga, hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara horizontal ke kanan. Keempat, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara vertikal ke bawah. Perlu diingat, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y, maka X tambah A, Y tambah B. Langsung saja kita masuk ke contoh. Salah satu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah bergerak. Saat bergerak, pasti akan ada perubahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Begitu juga dengan translasi yang mengakibatkan perubahan posisi suatu objek. Adapun contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama,
pergerakan gambar-gambar animasi, baik di film maupun game. Yang kedua, gerakan tangga eskalator dari bawah ke atas dan sebaliknya, atau dari atas ke bawah. Yang ketiga, perpindahan alat transportasi seperti bus, sepeda, pesawat terbang, maupun kapal laut. Nah, di sini ada contoh soal 1. Dapat dilihat pada gambar. Di sini ada bidang kartesius, sumbu horizontal, garis horizontal atau sumbu X, dan sini garis vertikal atau sumbu Y. Di sini ada bangun segitiga ABC. Di sini juga ada bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana segitiga ini adalah hasil translasi atau bayangan dari segitiga ABC. Nah, gambar di atas menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y, di mana tadi kita dapat rumusnya ya kan, X tambah A, Y tambah B. Nah, kita kasih masuk ke dalam rumusnya, maka X tambah 4 karena 4 satuan ke kanan bernilai positif, dan 3 satuan ke bawah. Jadi Y, sama dengan di sini Y dikurang 3 karena 3 satuan ke bawah bernilai negatif. Koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut. Kita bisa lihat pada gambar. Kita bisa lihat di sini titik A. Titik A di sini kita lihat X-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu 1. Negatif 3,1. Nah, di sini negatif 3,1, maka negatif 3 tambah 4,1 dikurang 3. Kita masuk dalam rumus. Nah, kita translasikan terlebih dahulu 4 satuan ke kanan. Koordinat A terlebih dahulu yang kita translasikan satuan ke kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan ke bawah 1, 2, 3. Nah, jadi kita dapat bayangan dari A nya atau hasil translasi dari A adalah A aksen 1, negatif 2. Mari kita lihat ya. Nah, di sini titik A negatif 3,1, maka A aksen negatif 3 tambah 4,1 dikurang 3 atau A aksen adalah 1, negatif 2. Bisa kita lihat pada gambar ya, di sini A aksen 1, negatif 2. Nah, untuk B kita translasikan 4 satuan ke kanan 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan ke bawah 1, 2, 3. Nah, di sini kita dapat B aksen atau bayangannya yaitu 3,1. Kemudian titik koordinat awal B nya itu adalah negatif 1,4. Negatif 1 tambah 4,4 dikurang 3. Jadi hasilnya itu 3,1. Mari kita lihat B negatif 1,4, maka B aksen negatif 1 tambah 4,4 dikurang 3 atau B aksen adalah 3,1. Dapat terlihat pada gambar ya. Kemudian yang titik koordinat C, kita mengetahui di sini titiknya itu negatif 2, negatif 1. Kita translasikan 4 satuan ke kanan 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan ke bawah 1, 2, 3. Maka didapat hasil translasi dari C aksen adalah negatif sini 2 ya, 2, negatif 4. Mari kita lihat. Nah, C nya itu negatif 2, negatif 1, maka C aksen negatif 2 tambah 4, negatif 1 dikurang 3 atau C aksen 2, negatif 4. Dapat terlihat pada gambarnya di sini 2, negatif 4. Selanjutnya contoh soal 2. Nah, pada bidang kartesius di sini terdapat bangun persegi A, B, C, D. Nah, di sini juga terdapat bangun persegi atau hasil translasi dari A, B, C, D, bangun persegi di sini ya, atau bayangannya. Nah, di sini ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa suatu bangun persegi A, B, C, D mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berapakah pergeseran atau perpindahan bangunnya? Nah, di sini ada pertanyaannya berapa pergeserannya. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini. Kita ambil titik D sebagai perwakilan. Nah, kita lihat di sini koordinat awal titik D-nya itu negatif 1,2.
Coba kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini 5 satuan ke kanan dan ke bawah itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 satuan ke bawah. Nah, untuk tahu jumlah pergeserannya, coba hitung jarak satuan antara bangun A, B, C, D, dan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, ini D aksen ya, ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari hasil pengamatan, diperoleh bahwa bangun persegi A, B, C, D bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif, atau 5 satuan ke kanan, berarti A sama dengan 5, karena positif, 5 satuan ke kanan positif. Nah, dan 5 satuan ke arah sumbu Y negatif, berarti tadi kan 5 satuan ke bawah berarti negatif, berarti B nya itu sama dengan negatif 5. Nah, setelah tahu pergeserannya, kita tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Nah, sini titik awalnya atau koordinat awal A nya itu ya negatif 3,4, koordinat B negatif 1,4, koordinat C negatif 3,2, koordinat D negatif 1,2. Kita lihat pada gambar ya. Nah, di sini kita lihat pada gambar titik koordinat A itu sini X-nya itu negatif 3, Y-nya itu 4. Kemudian B-nya itu negatif 1,4, C-nya itu negatif 3,2 dan D-nya itu negatif 1,2. Akhir, tentukan koordinat akhir persegi tersebut menggunakan persamaan translasi. Koordinat akhir bangun persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, dapat dilihat di sini titik koordinat A nya itu yang sudah kita dapat yaitu negatif 3,4. Nah, kemudian kita translasikan 5 satuan ke kanan jadi positif dan 5 satuan ke bawah jadi negatif ya, terhadap garis horizontal dan terhadap garis vertikal. Nah, kita akan masuk ke dalam rumus tadi X, Y. Nah, ini negatif 3 sebagai X dan 4 ini sebagai Y. Kemudian 5 ini sebagai A dan negatif 5 ini sebagai B. Maka X tambah A, Y ditambah B. Nah, kita kasih masuk negatif 3. Nah, di sini positif jadi kita tulis tambah 5 ya, plus 5, negatif 3 tambah 5, koma, sini 4 di sini negatif karena 5 satuan ke arah bawah pada sumbu Y ya, atau garis vertikal. Jadi 4 dikurang 5, jadi hasilnya yaitu A aksen 2, negatif 1. Nah, selanjutnya yang B sama seperti pada sebelumnya juga, negatif 1 ini sebagai X, 4 ini sebagai Y. Nah, kemudian kita semua dalam rumus X, Y. Nah, ini X nya ini negatif 1 ditambah 5, 4 dikurang 5, jadi hasilnya itu B aksen 4, negatif 1. Kemudian yang C juga sama, negatif 3. Nah, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurang 5, negatif 5. 2 dikurang 5 ya. Sini 2 kurang 5 sama dengan negatif 3. Kemudian D-nya negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4 dan 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Jadi D aksennya itu 4, negatif 3. Kita lihat pada gambar ya. Sini. Kita bisa lihat pada gambar di sini. A aksennya itu 2, negatif 1. B aksen 4, negatif 1 dan C aksennya juga ini 2, negatif 3. Kemudian D aksennya itu 4, negatif 3. Oke, sesuai ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Baik, adapun kesimpulan pada video kali ini adalah pergeseran adalah transformasi yang mengubah posisi suatu bangun tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Pergeseran dapat dilakukan dengan menggeser absis X, sumbu X ya, dan ordinat atau sumbu Y. Nah, suatu titik ya kan, sesuai dengan nilai A dan B yang diberikan. Nah, hasilnya tidak akan bergeser sejauh A. Hasilnya titik akan bergeser sejauh A pada sumbu X dan sejauh B pada sumbu Y. Jika suatu translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis horizontal, maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika titik tersebut ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika titik ditranslasikan ke arah kiri. Jika translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis vertikal,
maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika titik ditranslasikan ke arah bawah, ke arah atas, dan bernilai negatif jika titik ditranslasikan ke arah bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik pengucapan ataupun penulisan ataupun pengetikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.